pagi. Selamat pagi Ibu. Ibu Fareta selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil review skripsi kuantitatif yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 8 di SMP Negeri 1 Mempawah Hulu. Kami beranggotakan yang pertama Mr. Boy Gonzaga, yang kedua Patricia Natasha, dan yang ketiga Marta Susani. Judul skripsi tadi, pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Mempawah Hulu, dengan nama mahasiswa Lita Paulina, NIM 170101316. Pembimbing pertama Metodius Tribrata Role, Sarjana Filsafat MPD, dengan NIDN 2007078503. Pembimbing kedua Apri Kurniawan MPD, dengan NIDN 2622049101. Adapun bagian yang menjadi pembahasan kita bersama, yaitu garis besar rumusan masalah, garis besar hasil, dan garis besar kesimpulan, dan garis besar saran. Baik, kepada anggota kelompok saya persilahkan untuk materi pertama, garis besar masalah. Baik, garis besar masalah yang ada pada skripsi itu ada dua. Yang pertama itu bagaimana hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Mempawah Hulu. Terus yang kedua itu, apakah ada pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Mempawah Hulu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Mempawah Hulu. Dari mana kawan-kawan kita bisa lihat di situ hasil belajar siswa dilihat dari ranah kognitif, yaitu diambil dari nilai rapor kelas 8 SMP Mempawah Hulu. Khususnya di dua kelas yang pertama kelas 8F dan kelas 8G. Yang dimana penilaian di sini kami ambil ada 3. Yang pertama dari 20 responden terdapat siswa yang memperoleh nilai tinggi, yaitu 88, dan ada 3 siswa yang memperoleh nilai terendah, yaitu 75. Yang kedua, berdasarkan perolehan nilai hasil belajar Pak siswa selama proses pembelajaran daring, sehingga memperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 80 hingga 85. Yang ketiga, berdasarkan jumlah responden, sebanyak 20 siswa diperoleh nilai terkecil yaitu sebesar 76, dan nilai terbesar yaitu sebesar 90, sehingga memiliki rata-rata yaitu 83. Baik, yang kedua, pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Mempawah Hulu. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa, maka dilakukan uji hipotes berdasarkan teknik kultur random sampling yang digunakan. Maka terpilihlah kelas 8G sebagai sampel untuk pengujian hipotesis menggunakan korelasi R produce momen dengan bangunan SPSS 24. Teknik Cluster Random Sampling adalah metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi yang besar
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji korelasi R, produsen momen untuk mengetahui hubungan pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa dan untuk mengetahui pengaruhnya dan dilihat dari tim soal angket yang dijawab oleh siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu garis besar kesimpulan. Ini ada 2 poin. Yang pertama, hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Mempawah. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Mempawah dari penyebaran angket diperoleh poin tertinggi hingga 80 poin dan 70 poin pada soal nomor 10 dan poin terendah diperoleh pada soal nomor 17. Data rata-rata hasil belajar siswa adalah 80 dan 85 untuk di kelas 8F dan 83 untuk di kelas 8G dengan nilai tertinggi 80 hingga 90, yaitu sebanyak 30 siswa. Berdasarkan KKM, tidak ada siswa yang memiliki nilai di bawah KKM dan ada 3 siswa yang tepat pada nilai standar KKM. Yang kedua yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Mempawah. Berdasarkan hasil penyebaran angket dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran daring yang telah dipaparkan di atas dan hasil analisis korelasi Pearson correlation yang telah dilakukan menggunakan SPSS 24, maka dapat dinyatakan bahwa pembelajaran daring tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu garis besar saran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, penelitian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini, terutama untuk melakukan penelitian menggunakan angket atau kuesioner supaya dilakukan uji coba terlebih dahulu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. Yang kedua, bagi siswa supaya mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi khususnya yang terarah pada pendidikan. Yang ketiga, bagi sekolah SMP Negeri 1 Mempawah supaya menyediakan fasilitas pendukung untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring sehingga dapat menunjang hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir, bagi guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Mempawah supaya lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pelajaran, khususnya pengajaran iman. Baik, dari skripsi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, maka kami mengambil saran perbaikan. Menurut kami, dari judul dan garis besar masalah dan juga kesimpulan sudah memiliki keterkaitan. Lalu saran perbaikan kami melihat hasilnya itu di dalam skripsi di bagian hasil itu terdapat kayak 2 bagian gitu, 2 bagian, tetapi hasilnya isinya sama, pembahasannya sama, hanya di bagian yang kedua itu diperkecil begitu pembahasannya. Maka kami memberikan saran kepada skripsi ini agar di bagian hasilnya itu lebih jangan diulang, kata-katanya jangan diulang, agar membantu pembacanya dapat mengerti dan memahami. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kami buka satu sesi kepada audien. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah
ingin bertanya? Baik, kepada Delson kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada kelompok. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa penelitian kualitatif lebih diminati mahasiswa? Yang kedua, apa kelemahan penelitian kuantitatif di lapangan? Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan tantangan kelompok dalam mereview proposal yang kalian pilih. Kemudian, bagaimana pada akhirnya kelompok menemukan garis-garis besar yang terdapat dalam PPT kalian. Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Delson yang akan dijawab oleh Dr. Boy. Baik, kepada saudara Delson, pertanyaannya kan kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama, mengapa penelitian kuantitatif diminati oleh banyak siswa? Oleh banyak mahasiswa. Ya, itu saya akan menjawab. Ada beberapa alasan mengapa penelitian kuantitatif begitu populer di kalangan mahasiswa. Yang pertama tuh kemudahan dalam analisis. Penelitian kuantitatif menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik menggunakan berbagai software. Yang berarti dalam hal tersebut membuat proses analisis menjadi lebih objektif atau mudah dipahami oleh semua mahasiswa. Yang kedua itu standarisasi metode. Metode penelitian kuantitatif cenderung lebih struktur dan memiliki pedoman yang jelas, yang dimana mahasiswa pasti lebih nyaman untuk menyusunnya. Yang pertanyaan kedua itu, apakah kelemahan penelitian kuantitatif di lapangan? Ya, seperti biasa. Yang pastinya itu dalam satu sisi kurang mendalami. Yang dalam arti penelitian kuantitatif lebih fokus pada angka atau statistik, sehingga kurang mampu menggali makna yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti. Yang kedua, kaku dan tidak fleksibel. Desain penelitian kuantitatif cenderung kaku dan sulit diubah setelah proses pengumpulan data dimulai. Ini menjadi kendala jika muncul masalah atau informasi baru di lapangan. Baik, apakah jawaban dari Dr. Boy bisa diterima oleh Delson? Baik, tadi kelemahannya kita mengatakan kurang mendalami statistik. Nah, terus yang pertanyaan pertama tadi juga dijawab bahwa mahasiswa banyak menggunakan penelitian kuantitatif karena mudah mengolah datanya. Nah, terus apa kaitannya dengan jawaban pertama dengan jawaban kedua? Karena jawaban pertama dan jawaban kedua itu bertentangan. Jawaban kedua tadi kurang mendalami statistik kan, berarti dia tidak bisa mengolah data. Sementara jawaban yang pertama tadi mudah mengolah data. Ya. Yang jawaban kedua itu bukan apa namanya itu, bukan apa yang kurang mendalaminya, bukan kurang mendalami statistik, melainkan lebih fokus pada angka dan statistik. Bukan kurang mendalami statistik, tapi lebih fokus kepada dua itu, angka dan statistik. Sehingga kurang mampu menggali makna yang lebih dari fenomena yang diteliti. Kenapa tidak kurang menguasai statistik, tapi lebih fokus pada angka dan statistik. Jawabannya yang kedua. Kelemahan di lapangan. Ada
dijawab oleh Patricia Natasha. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anda, yaitu dari pertanyaannya disebutkan dan menjelaskan apa tantangan dalam mereview skripsi. Dalam mereview skripsi ini tentunya ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu dalam keterbatasan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini kan banyak tugas. Nah, jadi dalam mereview skripsi ini kami sebagai perlu memerlukan itu daripada yang pertama itu waktu, keterbatasan waktu. Terus yang kedua yaitu kurang memahami penelitian kuantitatif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara kelompok menentukan garis besar yang masalah, garis besar hasil, garis besar kesimpulan dan saran. Nah, di skripsi ini sudah tercantum bahwa rumusan masalahnya ini hanya terdiri dari 2 ini saja. Memang sudah dari skripsinya ini. Maka kami hanya mencantumkan ini juga mengikuti skripsi ini. Terus garis besar hasil. Bagaimana cara menentukan garis besarnya itu? Bahwa garis besar hasil ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalahnya ini tadi. Nah, seperti yang sudah ada di PPT, bahwa hasil belajar siswa dilihat dari ranah kognitif, yaitu diambil dari nilai rapor kelas 8 SMP Mempawah Hulu. Terus di sini juga telah dijelaskan beberapa respondennya. Maka kami masukkan dari KKM siswa yang telah ditentukan tadi itu 75. Terus berdasarkan hasil yang telah dilakukan, nilai yang didapat itu 80, ada 85 begitu. Terus ini juga rumusan masalah yang kedua, pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Mempawah Hulu. Menurut kami untuk mendapatkan pengaruhnya itu dilakukan uji hipotesis yang ada dalam skripsi juga. Terus garis besar kesimpulan itu juga menjawab dari rumusan masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peneliti ini melakukan 2 kelas, ternyata yang dipilih itu kelas G karena nilainya 80 sampai 90, artinya melebihi KKM. Nah, terus kesimpulan yang kedua itu kami melihat juga bahwa menjawab dari kesimpulan yang kedua bahwa pembelajaran daring yang dilakukan itu tidak ada pengaruhnya dengan hasil belajar siswa. Untuk garis besar saran ini juga kami rasa sudah ada tercantum di dalam ini, maka tidak semuanya kami cantumkan, tetapi kami ringkas di bagian-bagiannya ini. Apakah bisa diterima? Baik, untuk alasan dari garis-garis besarnya sudah dapat saya terima. Lalu yang ingin saya sanggah adalah bagaimana kelompok mengatakan bahwa pada
Baik, gue akan menjawab. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Bung Nanda, yang dimana pertanyaan itu tentang tantangan tadi ya. Tantangan masih belum terima masih belum. Nah, sedangkan tantangan yang kedua Pak Desi Anastasia kan bilang kurangnya pemahaman dalam pendidikan kuantitatif. Nah, sedangkan pereviewan ini selesai gitu kan oleh kelompok kalian. Nah, bagaimana tantangan tersebut? Bagaimana kelompok memberikan solusi terhadap tantangan tersebut? Kan sebenarnya kalau kurang memahami penelitian kuantitatif, otomatis tidak akan selesai sempurna seperti ini gitu kan. Nah, bagaimana solusi yang kelompok tawarkan kepada kelompok sendiri gitu, sehingga dapat menyelesaikan pereviewan proposal ini. Baik, saya menanggapi dari sanggahan Ananda. Memang tadi kelompok mengatakan bahwa dalam mereview skripsi ini salah satunya itu belum memahami tentang penelitian kuantitatif yang berlandaskan dengan nilai atau statistik yang digunakan dalam ini kan, yang penelitian ini. Nah, kami menyadari bahwa kami memang kurang memahami dalam penelitian kuantitatif ini. Namun kan walaupun kami menyadari itu, tidak mungkin kami tidak menyelesaikan PPT ini. Artinya kami berusaha walaupun kami tidak bisa begitu. Maka usaha kami inilah yang kami tampilkan pada hari ini begitu. Artinya kami berusaha memahami skripsi ini. Apakah bisa diterima? Oke, baik, kepada kelompok jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian pada presentasi kelompok 7 pada hari ini. Kami serahkan kepada kelompok 9 untuk memberikan saran dan kritik dan saran pada kelompok kami. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 9 untuk memberikan saran atas proses presentasi hari ini. Nah, mungkin saran yang kami berikan kepada kelompok 8 tidak lazim lagi untuk kita dengar. Yang pertama itu dalam proses presentasi, usahakan ketika presentasi ke depannya nanti itu untuk tidak terlalu menggunakan HP. Itu yang pertamanya, karena di sini kita presentasi untuk memaparkan pemahaman kita, bukan memaparkan pemahaman HP. Nah, lalu yang keduanya itu dalam hal penampilan presentasi, usahakan struktur dalam proses presentasinya itu nampak gitu. Biar karena kita di sini kan sama-sama belajar, otomatis kami yang menjadi audiens ini juga belajar dari teman-teman yang menjadi presentatornya gitu. Itu aja. Untuk keseluruhannya itu sudah bagus. Terima kasih pada kelompok. Baik, terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan oleh kelompok 9 pada kami. Kritik dan sarannya dapat kami terima, dan kami juga akan memperbaiki jalannya presentasi kami ke depannya, dan juga mengurangi penggunaan HP dalam presentasi. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Sekian presentasi kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat